Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan koordinasi dan bimbingan teknis program integrasi layanan primer pada hari ini segera dimulai. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan Kor Voles Berakhlak dipimpin oleh Ketua Tim Kerja ILP dan UKB. Nilai-nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak. Nilai-nilai dasar aparatur sipil negara berakhlak. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel. Kami mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Harmonis. Kami saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Kolaboratif. Kami saling bersinergi dalam bekerja sama. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan kepada Yang Terhormat Dr. Julianus N. Adam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Kusnandar beserta para kabit. Dalam hal ini ada Kepala Bidang dari P3PL Bapak Supriyadi,
beserta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Ibu Dr. Nuraida, dan serta para katimker yang ada yang hadir hari ini atau yang mewakili Kepala UPT GFK dan Kepala UPT Elektromedik atau yang mewakili narasumber tunggal nih, Bapak Ibrahim Nur SKM MAP dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan selaku salah satu fasilitator ILP Provinsi, dan tentunya serta segenap panitia pelaksana di tim kerja pelayanan kesehatan dasar rujukan yang berkolaborasi dengan tim kerja ILP dan UKBM di bidang Kesmas dan tamu undangan yang berbahagia. Mohon maaf ada Sophie tadi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena rahmat dan restunya maka kegiatan hari ini yaitu koordinasi dan bimbingan teknis ILP khusus untuk Dinas Kesehatan akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun banyak tantangan dan ujian yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaan hari ini. Seharusnya kegiatan yang merupakan amanah pusat melalui anggaran DAK non-fisik ini memang sudah harusnya dilaksanakan minimal di TW2 Bapak Ibu, Pak Kadis. Tapi karena ada kendala di SIPD yang membuat kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan hingga keluarnya SPD perubahan di awal Juli 2024. Setelah di awal Juli itu ditambah lagi adanya fokus pemerintah kabupaten beserta jajaran kesehatan yang berfokus kepada program stunting, DPRS, PMT, lanjut lagi ke PIN polio, hari kemerdekaan, ditambah ada pemeriksaan BPK, Itwil, dan kegiatan ERAU yang membuat pelaksanaan acara ini tertunda-tunda hingga akhirnya dapat dilaksanakan di hari ini. Sebagaimana diketahui para hadirin sekalian bahwa proses Dex ILP bersama Kemenkes yang panjang di tahun 2023 kemarin, maka kegiatan koordinasi hari ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan ILP yang melalui dana BOK 2024. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 2024 Bapak narasumber telah dilakukan sosialisasi dan bimtek untuk 32 puskesmas yang saat itu dihadiri sekitar 76 peserta di Swissville Hotel Samarinda. Nah, terbentuk tim dambaan atau TPCB yang nantinya menjadi kepanjangan tangan Dinkes Kabupaten dalam ikut mendampingi dan membina pelaksanaan ILP tersebut. Selain itu, peserta juga dapat memahami keterkaitan ILP tersebut dengan program-program kesehatan yang ada. Bagaimana ILP terkait dengan pencapaian SPM, bagaimana ILP dengan PISPK, stunting, kemudian juga dengan akreditasi. Nah, seperti ini kita bisa memahami bersama bahwa adanya ILP ini akan merubah desain pelayanan puskesmas yang semula puskesmas ini berbasis program menjadi pelayanan yang berbasis siklus hidup. Bapak PLT Kadis yang terhormat, kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini dibebankan di anggaran BOK 2024. Dan kegiatan ini dihadiri hampir 25 orang secara keseluruhan dan dilaksanakan selama setengah hari efektif, serta narasumber dari Dinkes Provinsi Kaltim dan Dinkes Kabupaten Dinkes Provinsi Kaltim, berupa presentasi tatap muka, diskusi dan sharing. Ini masih ke bawah yang kemarin. Saya belum move on. Hadirin yang saya hormati, kegiatan juga tidak dapat terselenggara tanpa ada dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Terima kasih pada Pak PLT yang mengizinkan kami menyelenggarakan kegiatan ini, dan bagian perencanaan dan keuangan yang telah memberi arahan, Ibu Kabid Yankes dan Kesmas yang juga sabar memantau, membimbing dan membantu kami dalam proses persiapan acara. Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah membantu memberi arahan serta mengirimkan narasumbernya, merela menyisikan waktu untuk kegiatan ini walaupun padat sekali ya Pak Ibra ya, terbagi-bagi. Katimker ILP dan UKBM sebidang Kesmas dan juga para katimker lainnya yang telah ikut mensupport acara ini dan hadir pada hari ini. Kemudian dari UPT terkait baik dari GFK dan dari Elektromedik. Tentunya juga kepada rekan-rekan staf seksi PKDR yang luar biasa selama beberapa hari terakhir mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran di kegiatan ini. Pihak Green Padma Hotel dan tentunya semua tamu undangan yang hadir. Apalah arti kegiatan ini tanpa kehadiran Anda semua di sini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman dan menyinggung perasaan, tempat yang mungkin kurang mensupport karena terlalu sempit, karena susahnya mencari hotel pada waktu-waktu injury time seperti ini ya. Jadi kami menyadari karena kami manusia yang tidak sempurna.
kesempurnaan milik Tuhan dan juga milik Andra the Backbone. Sudah. Akhirnya kami mengucapkan selamat datang di acara koordinasi dan bimbingan teknis ILP di Hotel Grand Fatma Tenggarong. Semoga acara ini berjalan lancar, aman, sehat, bermanfaat, dan penuh kebahagiaan serta membawa ilmu yang didapat hari ini untuk bersama-sama kita Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara bersinergi, bekerja sama, dan saling mensupport dalam mewujudkan implementasi ILP di Puskesmas Kutai Kartanegara. Amin. Bapak Ibu, ada hujan lebat, ada yang gerimis, tetapi air tetap mengalir. Tetaplah semangat dan optimis meski TPP belum cair. Curhat itu, Pak. Untuk orang tersayang, jangan malu menyatakan kasih. Selamat mengikuti pertemuan, fokus dahulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Nars Kusnandar, SST MADMKes, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kepala bidang di lingkungan Dinas Kesehatan yang sekaligus ketua tim TPCB, yang saya hormati Pak narasumber Pak Ibrahim. Ini biasanya kalau saya sering konsul itu terkait dengan aplikasi ini. Pada waktu itu sama si Juliantes. Yang saya hormati para ketua tim kerja yang sekaligus juga anggota tim TPCB. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya terlambat, karena pagi-pagi saya dengan Kepala Bidang P3PL melihat langsung kondisi kejadian yang tadi malam, karena beliau bertanggung jawab terhadap dampak bencana, dan alhamdulillah dampak bencananya memang tidak ada. Ada sih, tapi terhadap korban jiwanya tidak, alhamdulillah tidak. Tapi terhadap dampak bangunan ya cukup parah. Teman-teman semua, bahwa ILP ini awalnya memang lokusnya hanya di Rapak Mahang, dan Posyandunya sudah melakukan kaji tiru di Garut atau di Bogor ya? Garut ya rasanya. Garut ya? Garut. Sama lurahnya sekarang. Sama lurahnya. Selain itu juga teman-teman puskesmas itu sudah kaji tiru ke beberapa tempat. Kemarin terakhir ke Kendal. Ini izin Pak menyampaikan bahwa Rapak Mahang nanti bulan November mau ke Karangjuang Balikpapan karena yang setara kelurahan. Oh iya. Udah. Jadi sebetulnya upaya itu sudah, Dinas Kesehatan itu kalau kaji tiru sudah lumayan banyak. Tinggal bagaimana implementasinya. Jadi harapannya teman-teman tim TPCB ini juga bisa mendorong terhadap puskesmas binaannya untuk segera mengimplementasikan integrasi layanan primer ini. Dan kita juga sebetulnya sudah membuat SK Kepala Dinas terkait puskesmas, puskesmas pembantu mana yang ditunjuk, dan posyandu. Apalagi sekarang memang ada regulasi baru tentang posyandu, di mana posyandu itu mempunyai tugas yang sama dengan kabupaten. Kelihatannya organisasi terkecil di desa. Jadi sama, di sana juga ada capaian SPM kesehatan, pendidikan, sama dengan kabupaten. Jadi kabupaten kecilnya yang ada di desa posyandu. Jadi memang kalau tadi disampaikan oleh ketua panitia bahwa sekarang dengan
integrasi layanan primer itu, pelayanan itu berbasis siklus hidup. Sebetulnya yang sekarang dikerjakan oleh puskesmas sebetulnya juga siklus hidup, cuma memang tidak terintegrasi karena berdasarkan program masing-masing, mulai program ibu hamil, ibu bersalin, balita sampai lansia. Jadi sebetulnya itu sudah dikerjakan gitu kan. Nah sekarang tinggal bagaimana ILP itu dilembagakan gitu. Artinya mungkin plang-plangnya klaster 1 sampai klaster terakhir gitu. Jadi dalam kegiatan ini nanti saya harapkan teman-teman dapat menyimak dan mungkin segera kita jangan nunggu sempurna deh. Yang penting kita jalan dulu. Apa yang paling mudah dikerjakan, kerjakan. Misalnya kalau yang paling mudah adalah membuat plang atau membuat alur pelayanan atau membuat, biasanya di puskesmas itu setiap pelayanan itu ada tidak regulasinya, ada tidak SOP-nya, buat saja itu. Saya kira SOP itu sudah banyaklah bertebaran di internet. Nah sekarang bagaimana penguatan, sebetulnya koordinasi saat ini adalah bagaimana penguatan TPJB terhadap implementasi dari ILP itu. Nah mungkin kalau SK TPCB-nya perlu diperbarui, segera diperbarui supaya kita bisa cepat action. Minimal rapat mahang itu Desember kita sudah clear lah, sudah bisa ada bentuknya. Karena sudah kaji tiru kemana-mana, Kabit Jankes, Kabit Kesmas sudah juga melihat secara langsung, ya kan? Kemarin Puskesmas sudah sosialisasi, ya kan? Tinggal sekarang bagaimana kita di Dinas Kesehatan sebagai orang tuanya Puskesmas, kita juga harus paham apa sih ILP gitu kan. Jangan sampai nanti kita melakukan pembimbingan ke Puskesmas, kita tidak tahu apa itu ILP. ILP ada berapa klasternya apa saja gitu. Ya, saya sendiri juga belum hafal gitu kan. Tapi marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan program ini. Karena terus terang program ini sudah dievaluasi oleh BPKP. Jadi Kementerian Kesehatan sekarang setiap ada program yang mengevaluasi adalah auditor eksternal. Kalau dulu biasanya dirjen atau irjen yang turun ke kabupaten, tapi sekarang menggunakan audit eksternal. Kemarin ada terkait dengan ILP, terkait dengan rekam medik elektronik, terkait dengan JKN. Itu Kementerian Kesehatan itu selalu menggandeng auditor eksternal. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara juga sudah digelontorkan anggaran melalui dana BOK. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab bahwa anggaran itu sudah diturunkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai adalah bagaimana ILP itu segera diimplementasikan. Jadi Dinas Kesehatan kemarin dalam rapat paripurna kabinet disampaikan bahwa kesehatan menjadi fokus, pemberian makanan bergizi menjadi fokus. Jadi siapa yang tidak setuju dengan pemberian makanan gizi keluar dari pemerintahan saya. Kira-kira saya bisa tidak begitu ya? ILP harus jalan. Siapa yang menentang ILP keluar dari grup saya. Kira-kira berani enggak gitu? Jadi itu ya teman-teman, setelah ini karena tahun ini ya terus terang tahun 2024 TPCB mati suri ya. Apalagi kita setelah akreditasi di badai akreditasi di tahun 2023 kita sibuk sekali, kita membimbing sana kemari. Begitu akreditasi sudah ada hasilnya langsung tidur panjang. Padahal PPS-nya itu banyak Pak Ibu.
Tapi sampai di mana nih PPS ini sudah akhir tahun ini gitu. Belum terpantau gitu. Kan meskipun di DP juga terpantau. Juga ini mungkin mumpung ada Pak Ibrahim di sini terkait dengan INM Pak. Sekarang kan loginnya menggunakan SSO ya, Single System Operation itu kan. Cuma memang beberapa teman-teman puskesmas menggunakan usernya DEPO masih belum bisa. Apakah ini terkendala aplikasi atau di tempat lain saya belum tahu. Jadi mohon informasinya nanti Pak Ibra di kabupaten lain terkait dengan INM, karena ini sudah akhir bulan, di mana sebentar lagi kita harus melaporkan, gitu kan. Karena itu juga menjadi indikator mutu. Gitu. Mungkin nanti mohon informasinya Pak Ibrahim. Teman-teman semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, koordinasi dan bimbingan teknis program integrasi layanan primer. Pagi ini kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi acara pembukaan telah kita laksanakan bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai materinya, mungkin kita nonton film aja dulu ya. Biar mudah-mudahan film ini bisa membawa informasi, pencerahan dan memperjelas apa yang memang menjadi pertanyaan, apa itu ILP, bagaimana penerapannya ILP hingga ke level posyandu. Mungkin minta tolong videonya. Selamat menonton. Halo Healthiest! Selamat datang di transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang menjadi pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Perubahan mendasar dalam transformasi ini mencakup siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan platform penguatan promosi dan pencegahan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data kesehatan per desa atau kelurahan. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat di tingkat kecamatan pada puskesmas, di tingkat desa atau kelurahan pada puskesmas pembantu, di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster 1, manajemen. Klaster 2, ibu, anak dan remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Klaster keempat, penanggulangan penyakit menular. Mari kita lihat alur pelayanannya. Dimulai dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Paket pelayanan yang komprehensif diberikan di masing-masing klaster, yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan dan konseling terhadap masalah kesehatan. Petugas memastikan masyarakat mendapatkan seluruh paket pelayanan dan menjadwalkan kunjungan lanjutan. Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Petugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei, dan penyelidikan epidemiologi, serta pengendalian faktor dan lingkungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja puskesmas dan satuan wilayah desa, serta dibahas bersama puskesmas pembantu setiap bulan. Sekarang, bagaimana di tingkat desa dan dusun? Di tingkat desa atau kelurahan, terdapat unit pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu akan diampu oleh bidan dan perawat yang memberikan layanan kesehatan setiap hari dan kader koordinator yang akan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk kegiatan posyandu di wilayahnya. Puskesmas pembantu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di desa yang akan dipantau berkala setiap minggu melalui dashboard kesehatan. Di tingkat dusun atau RW, terdapat kegiatan posyandu yang terintegrasi. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader, didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas pembantu dan puskesmas.
Pelayanan yang diberikan yaitu edukasi dan screening masalah kesehatan yang diberikan sesuai siklus hidup serta layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Para kader juga melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke puskesmas pembantu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat. Semua masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan primer ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh puskesmas pembantu dengan keterlibatan semua mitra. Nah, demikian sistem layanan kesehatan primer yang baru, diberikan sesuai siklus hidup, komprehensif, dan berkesinambungan. Mari kita terapkan transformasi sistem layanan kesehatan primer menuju Indonesia sehat. Sehat untuk semua. Lebih dari 270 juta penduduk Indonesia harus mendapatkan pelayanan kesehatan primer berkualitas. Hal tersebut harus ditunjang oleh unit penyedia pelayanan kesehatan primer dengan fasilitas dan SDM yang terstandarisasi. Sebagai wujud dari pilar pertama transformasi sistem kesehatan, konsep integrasi pelayanan kesehatan primer perlu diterapkan. Pertama, integrasi pelayanan kesehatan primer memberikan standarisasi layanan sesuai dengan siklus hidup. Dalam hal ini, setiap orang akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas, mulai dari pencegahan penyakit melalui screening, hingga pelayanan yang sesuai dengan masalah kesehatannya. Kedua, mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring dan jaringan mulai dari tingkat desa, kelurahan, dan tingkat dusun RT/RW. Integrasi pelayanan kesehatan primer merestrukturisasi sistem jejaring pelayanan kesehatan primer menjadi lebih terintegrasi, mulai dari puskesmas di tingkat kecamatan, unit pelayanan kesehatan di desa atau kelurahan dalam bentuk puskesmas pembantu, posyandu di tingkat dusun, hingga kunjungan ke rumah masyarakat. Ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa atau kelurahan, serta kunjungan rumah. Pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan dilakukan oleh puskesmas. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi 4 klaster. Klaster 1 adalah manajemen. Klaster 2, ibu dan anak. Klaster 3, usia dewasa dan lanjut usia. Klaster 4, penanggulangan penyakit menular, serta lintas klaster. Dalam pelaksanaannya, Klaster 1 mengakomodir manajemen dan ketatausahaan. Petugas di klaster 2 dan 3 akan memberikan pelayanan yang komprehensif melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Penanggulangan penularan penyakit dengan surveillance dan pengawasan kualitas lingkungan dilakukan oleh petugas klaster 4. Selain itu, terdapat lintas klaster untuk mendukung pelayanan kesehatan di klaster 2, 3, dan 4 yang meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, dan pelayanan rawat inap. Pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer juga dilakukan di Pustu, yang merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan. Pustu memberikan pelayanan kesehatan dan mengordinir pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa atau kelurahan dengan SDM terdiri dari minimal 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader. Pelayanan kesehatan yang diberikan memiliki standar yang sesuai dengan siklus hidup, terdiri dari screening, edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium dengan Points of Care Test atau POCT. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari perencanaan desa dan pemberdayaan masyarakat, pendampingan posyandu dan kunjungan rumah, manajemen kader, hingga pemantauan wilayah setempat atau PWS. Integrasi pelayanan kesehatan primer di posyandu dilakukan dengan penataan posyandu berbasis program menjadi posyandu yang terintegrasi. Posyandu menyelenggarakan hari buka layanan minimal 1 kali sebulan, dilaksanakan oleh minimal 5 kader yang didampingi tenaga kesehatan. Di luar hari buka posyandu, kader juga melakukan kunjungan rumah atau keluarga di wilayah posyandu. Kunjungan rumah atau keluarga bertujuan untuk mengidentifikasi sasaran yang tidak mengakses pelayanan kesehatan, ketidakpatuhan dalam pengobatan,
tanda bahaya, serta memberikan edukasi kepada keluarga atau anggota keluarga. Hasil kunjungan rumah akan dievaluasi bersama tenaga kesehatan dan kader di Pustu seminggu sekali. Jika ditemukan masalah kesehatan pada anggota keluarga, hasilnya akan ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan di Pustu. Laporan hasil kunjungan rumah akan disampaikan ke Puskesmas. Dukungan berbagai sektor, pemerintah pusat, daerah, desa kelurahan, mitra pembangunan, serta masyarakat diperlukan demi suksesnya penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer. Mari kita wujudkan integrasi pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat sehat dan mandiri. Layanan primer kuat, masyarakat sehat. Salam sehat. Integrasi pelayanan kesehatan primer memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa, kelurahan, dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat PWS, per desa atau kelurahan. Integrasi pelayanan kesehatan primer telah diterapkan di 9 provinsi lokus uji coba yang mewakili 4 karakteristik wilayah puskesmas di Indonesia, yaitu puskesmas di wilayah perkotaan, perdesaan terpencil, dan sangat terpencil. Pelaksanaan ILP di PT Puskesmas Banjarwangi terjadi peningkatan kunjungan K1 trimester pertama, yaitu Januari sampai dengan Juni 2022 646 kunjungan, dan pada Juli sampai dengan Desember 2022 itu 1.294 atau sekitar 103%. Kunjungan IPA sesuai standar yaitu 540 kunjungan menjadi 1.114 kunjungan atau sekitar 106%. Dengan pelaksanaan ILP di Puskesmas Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat (NTB), persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap mencapai 77,40% pada semester akhir 2022, naik 38,7% dari capaian di semester sebelumnya. Sejak pelaksanaan ILP di Pustu Desa Beru, terjadi peningkatan bertahap pemantauan pertumbuhan pada balita di Desa Beru melalui pengukuran antropometri. Pada bulan Januari sampai Juni 2022 terdapat 257 balita yang dipantau pertumbuhannya. Kemudian di bulan Juli sampai Desember 2022 terdapat 291 balita, dan di bulan Januari sampai Mei 2023 jumlah balita yang dipantau pertumbuhannya mencapai 304 balita. Pelaksanaan screening DM pada usia produktif juga mengalami peningkatan. Sebelumnya angka capaian screening pada bulan Januari sampai Juni 2022 mencapai 700 orang, maka di semester pertama tahun 2023 angka tersebut naik hingga 981 orang. Dengan DM yang tadinya pada bulan Januari sampai dengan Juni berjumlah 111 orang, meningkat pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2022 menjadi 190 orang. Screening hipertensi pada usia produktif mampu mendeteksi adanya peningkatan jumlah usia produktif yang mengalami kenaikan tekanan darah di atas 140/90 pada saat dilakukan screening. Dari 459 orang pada bulan Januari sampai Juni 2022 naik menjadi 617 orang pada bulan Juli sampai Desember 2022. Screening hipertensi juga dilakukan pada kelompok lansia dan ditemukan peningkatan jumlah lansia yang mengalami kenaikan tekanan darah di atas 140/90 sebanyak 842 lansia. Pada bulan Januari sampai Juni 2022 naik sebesar 30% menjadi 1.101 lansia pada semester kedua tahun 2022. Dengan sumber infeksi TBC pada bulan Januari sampai Mei 2023 mencapai angka 30 orang. Pada tahun sebelumnya investigasi kontak ini belum pernah dilakukan. Deteksi dini masalah kesehatan jiwa pada usia produktif dilakukan dengan menggunakan SRQ-20.
menunjukkan kenaikan hasil screening pada semester awal 2022. Angka screening masalah kesehatan jiwa usia produktif sebanyak 60 orang, kemudian meningkat hingga 694 orang di semester berikutnya. Kami dari pihak desa juga tetap akan mendukung kerjasama antara 3D dan kader maupun Pemdes sangat baik. Bahkan ada kolaborasi di situ sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih bagus, lebih baik. Setelah ILP, kami kader bagi satu kader bertanggung jawab untuk 31 KK dan 31 KK dikunjungi oleh kader setiap hari. Saya sekarang udah nyampe ke Cidatar. Yang dulu mau dikunjung masih bumil, sekarang mah semuanya udah lahiran. Kita mau kunjung rumah yang belum dikunjung karena mereka belum ada di tempat. Melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, maka masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang berstandar. Pelayanan kesehatan primer dilakukan di puskesmas, di tingkat kecamatan, di puskesmas pembantu, di tingkat desa, kelurahan, dan posyandu, di tingkat dusun, RT, RW, serta kunjungan rumah. Memberikan layanan kesehatan sesuai siklus hidup dengan upaya promotif atau peningkatan kesehatan dan preventif atau pencegahan penyakit adalah langkah untuk mencapai universal health coverage agar Indonesia tangguh dalam menghadapi kedaruratan kesehatan di masa mendatang. Oke. Mudah-mudahan tahun depan video dari Puskesmasnya Bukar ya. Oke. Jadi mungkin nanti begini misalnya. Pada saat nanti ada satu puskesmas atau beberapa puskesmas yang ingin bikin dokumentasi seperti yang tadi. Nanti kirim ke kami, pada saat kami ada pameran, kita tayangkan bahwa ini salah satu puskesmas di Kalimantan Timur yang menerapkan ILP. Oke. Cek. Jadi ini mungkin kita flashback terkait dengan juknis ya. Jadi mungkin teman-teman juga pasti udah beberapa mengikuti ini. Juga ada sosialisasi dari Kementerian Kesehatan. Ini nggak berubah ya Pak? Enggak. Lanjut ya. Ini paket-paket. Nah ini terkait dengan latar belakang Indonesia Sehat dan Keluarga itu memang di tahun 2015 ya. Udah hampir 10 tahun sebenarnya. Nah sasaran mereka ini kan sebenarnya keluarga. Namun di ILP itu kita tidak bicara lagi keluarga tapi individu. Jadi angka indikat IKS kita berapa? 0,4 ya. 33 sekarang manualnya 33. Oke. 0,33. Jadi memang rata-rata di seluruh Indonesia sudah ada yang 0,8. Target Desember 0,35. Iya, enggak apa-apa. Masalahnya masih indikator kinerja dedikasi bupati. Iya, karena ini menyangkut banyak faktor kan terkait IKS tadi. Nah ini memang tujuannya baik kan. Mendekatkan kesehatan melalui intervensi berbasis keluarga untuk melihat 12 indikator dari PISDK itu sendiri. Nah ini 12 indikatornya. Makanya beririsan juga sama di P3K. Betul. Ini beririsan juga. Nah ini sulit memantau intervensi bersenambungan untuk setiap keluarga masih terpisah-pisah kan. Nah ini sorry. Nah, ini yang terkait dengan pendekatan keluarga dengan konsep wilayah.
di mana IKS keluarga bergabung menjadi IKS RT hingga menjadi IKS kecamatan. Nah, dengan adanya ILP itu adalah strategi integrasi lintas program untuk berfokus pada pendekatan individu. Jadi individunya kita dapat, pasti keluarganya bagus. Kalau sebelumnya kan kita hanya menghitung keluarga. Jadi berapa sih keluarga yang sehat? Tetapi kita tidak tahu di antara keluarga ini, di dalamnya kita tidak bisa breakdown per individu. Nah, dengan ILP dia lebih sasarannya ke individu. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program kesehatan, memastikan keluarga teridentifikasi memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang tepat, mengintegrasikan data keluarga dan individu ke berbagai program kesehatan. Jadi dengan ILP tadi ya, misalnya gini, pada saat pasien datang ke puskesmas, dia demam, berobat demam. Kalau dengan pola yang lama, hanya diobati demamnya saja, tidak pernah dilakukan screening. Begitu dia demam, didiagnosa, dapat obat, pulang. Nah, dengan dikontrol. Dengan ILP beda. Begitu dia datang, diukur berat badannya, tinggi badannya, di screening, dilakukan. Jadi dari satu pasien tadi bisa sampai dapat 2-3 data bisa kita dapat. Otomatis dengan seperti itu, yang pertanyaan Pak Adam kemarin, bagaimana sinergitas ILP terhadap peningkatan SPM bisa dikatakan pasti naik. Asal orangnya nggak pulang tanpa demam, Pak. Ya. Tetapi permasalahannya berarti yang datang ke puskesmas, misalnya Ya. kita anggaplah dalam 1 tahun, misalnya penduduk itu ada di wilayah Ya. puskesmas, misalnya ada 3.000. 3.000. Anggaplah setiap itu 10% aja yang datang, berarti Ya. memang ada yang tidak bisa kita pantau. Betul. Nah, itu yang Itu tadi melingkup lewat itu tadi data yang tidak melakukan kunjungan ke puskesmas bisa dilakukan kunjungan rumah. Jadi datanya tetap dapat kita. Jadi dari 10% dari 3.000 ya 300 kan. Nah, sisanya tadi sesuai dengan list daftar penduduk di masing-masing kelurahan yang lewat pusbah tadi bisa diketahui, oh ini masuk di usia produktif. Nah, kan bisa dilakukan screening dengan kunjungan rumah. Otomatis tetap dapat datanya dengan sistem ILP. Jadi bisa bergeser dong ya Pak ya, kalau kunjungan rumah dulu kan kalau PSPK itu harus nakes, nakes. Sekarang kan kalau kunjungan rumah tadi kan bisa kader. Kan bisa bergeser kebijakannya gitu. Betul. Ya. Jadi memang awalnya beban layanan itu kan di puskesmas. Iya. Sekarang perlahan-lahan diturunkan ke pustu dan diturunkan ke kader. tapi memang artinya nanti betul aja bahwa 25 kompetensi kader Betul. itu kan harus terpenuhi misalnya, dan memang harus ada kader-kader pilihan. Betul. Tetapi memang agak berat ya, Ya. dengan kita menurunkan semuanya ke kader, resikonya besar sekali Ya. kalau dia tidak punya kompetensi. Ya, betul. Nah itu Jadi memang solusinya adalah begini, Bu. Kunjungan kader didampingi oleh tenaga sistem. Nah, kenapa di pusban itu minimal ada 1 perawat dan 1 bidan? Karena di pusban itu adalah layanan untuk klaster 2 dan 3. lebih ke arah Lebih ke arah 2 dan 3 aja yang di pusban. Dan kami itu berharap kemarin kan dibina dari Kemenkes bahwa dengan adanya nanti total coverage dari SPK itu bisa berganti untuk menggantikan data proyeksi di SPM, jadi nggak terlalu besar Pak. Ternyata kayaknya tetap nggak bisa juga. Katanya susah terkait dengan apa gitu yang dia kemarin. Kan gitu Pak Pri, dengan kalau kan harusnya kalau di data SPK itu dia lebih real, sehingga data proyeksi kan kebesaran. Oh, dari sisi sasaran berarti ya? Dari sasaran. Kemarin berharap seperti itu, ternyata padahal kami sudah jalan ke total coverage semua ini. Ya. Jadi memang kalau di perencanaan program kemarin masih dapat diberikan pilihan untuk SPM terkait sasaran SPM, namun itu disepakati di awal, ditetapkan oleh Bupati. Selesaikan dengan ILP. Diselesaikan dengan ILP. Terima kasih. Terakhir Jadi, pensiun. tapi tetap hitungan rumus apanya tetap ada, tetapi mekanismenya kan dulu kan Mas kunjungan kayak sekarang melalui kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader. Nah, jadi sistemnya yang agak bergeser, tidak hilang. Lanjut aja tuh Pak. Oke. Nah ini regulasi terkait dengan ILP tadi ada 5 klaster SPM, kemudian kesehatan terkait dengan RKD Posyandu,
ini regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ILP ya. Nah ini prinsip dasar ILP dalam SPK. Jadi memang harapannya adalah keterpaduan layanan, pendekatan keluarga yang terpusat, kemudian penempatan data dan informasi. Nah ini, database PSK digunakan untuk merancang intervensi yang tepat berbasis pada pemetaan masalah kesehatan keluarga. Jadi PSPK-nya tetap jalan, namun mekanisme turunnya yang berubah, yang awalnya orang puskesmas harus sampai ke tingkat rumah tangga, sekarang bisa didelegasikan ke teman-teman pustu dan kader. Nanti ada pertemuan lintas bidang lagi Pak, Ya. khusus PSPK. Oke. Memang ada. Siap. Berarti kalau nanti itu bisa minta tolong Pak jadi narsum itu. Nah nih, pengumpulan data PSPK, kunjungan rumah untuk mengetahui status kesehatan keluarga dan masalah. Jadi memang dengan ILP tadi, kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader tadi, itu bisa dapat data per individu malah. Individu keseluruhan individu lah menjadi data keluarga kan. Nah nih, pemilahan keluarga, kemudian integrasi programnya, kemudian bisa lakukan monitoring dan evaluasi layanan. Masuk STBM. Nah ini contoh implementasi ILP dalam keluarga. Kemudian ada anak gizi kurang, data PSPK bawah standar, kemudian ILP dengan pemberian PMT, kunjungan, edukasi, gizi, pola makan sehat dan pemantauan pertumbuhan anak. Yang ini PTM, intervensi tidak terkontrol. ILP-nya, intervensinya adalah dengan koordinasi program PTM, pemberian obat, edukasi, dan program pola hidup sehat. Nah ini yang terkait dengan pustu ya, memang beban pustu jadi nambah dengan adanya ILP. Minimal tenaga ada 1 bidan dan 1 perawat, itu adalah sebuah lebih boleh, itu minimal. Jadi minimal kenapa ada 1 perawat dan 1 bidan untuk perawat di klaster 3 dan bidannya di klaster 2. Kalaupun mau ditambah dengan tenaga lain dipersilahkan, itu hanya persyaratan minimal. Ini Pusban, dia ada layanan kesehatan tiap hari kerja dalam luar gedung, harus memiliki standar pelaksana dan alkes sesuai standar, minimal 1 perawat dan 1 bidan. Ini paket layanannya sesuai siklus hidup, screening, edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, laboratorium dengan PSCT. Ini yang maksudnya dengan rapid test, kemudian mampu koordinator, tapi koordinator dan seluruh anggota. Karena saya berpikir bahwa paling efektif ketika ILP ini kita mulai, maka yang paling efektif untuk bisa melakukan monitoring dan pembinaan adalah tim dambaan, dan itu harus kita aktifkan kembali. Dan kami berharap bahwa ketika kita berkumpul nanti semua koordinator dan anggota tim dambaan akan mempunyai persepsi yang sama. Dan saya mengingatkan kembali tadi disampaikan oleh Pak PLT bahwa kita mulai apapun hasilnya. Karena ketika kita sudah praktek, maka kita akan tahu kendalanya di mana, hambatannya di mana, tantangannya di mana, kemudian bagaimana kita mencari solusinya. Kalau sekarang kita pasti akan debatable terus ya. Nanti seperti ini, nanti seperti itu, masalahnya di sini, masalah itu, kurang dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah lakukan, insya Allah kita akan bisa langsung menemukan permasalahan sekaligus kita akan bisa mencari solusinya. Itu mungkin Pak Adam dan Bu Ida. Mungkin sedikit menambahkan tadi yang Pak Adam sampaikan tentang data sasaran ya, karena tadi Pak Adam sampaikan bahwa dengan PSPK dulu itu dia menjadi sasaran real. Boleh aja Pak Adam kita menggunakan sasaran real, boleh menggunakan Disdukcapil, boleh menggunakan proyeksi, boleh ya. Itu diperbolehkan ketika kami konsultasi ke Kemenkes ya, Pak Johaman juga ikut waktu itu. Memang idealnya kita menggunakan data real karena betul-betul itu yang mendekati, walaupun ada migrasi penduduk ya, tapi itu paling mendekati dengan sasaran kita. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan satu sumber data, maka yang lain semua program harus sumber datanya sama ya. Jadi kalau di Disdukcapil semua harus Disdukcapil, kalau proyeksi semua proyeksi. Kalau data real memang kita yang mendata dan itu ada dasarnya, bisa divalidasi dan bisa dipertanggungjawabkan, maka semua harus mengikuti data itu. Itu yang kita agak sulit, makanya kita mengambil tengah-tengahnya, kita tetap menggunakan data di Disdukcapil sampai hari ini ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum cair jadi belum bisa beli tanah ya. Jadi nanti langsung ke Muara Gelam, jadi yang dinilai Muara Gelam. Semoga rajin memasak ya Bu. Kalau masuk tim dibagi lagi gitu. Iya. Jadi dibuka. Jangan Bu, malu Bu. Terima kasih semuanya. Oh ya, kalau begitu sudah, terima kasih. Kita akan memasuki acara penutupannya. Saya merasa bahwa akan lebih cepat ya, ikan gabus ya. Dan saya ucapkan terima kasih ada Pak D. Ya, kalau kami lebih nyamannya panggil Pak D, bukannya diduakan lagi ya. Pak D kami, Pak Supriyadi, ia membersamai kami ya, yang luar biasa hari ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday. Happy birthday dulu dong. Lagu happy birthday. Hari ini. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Bu Yulia. Silakan ada yang mau disampaikan Bu. Kalau saya tidak berpanjang lebar, banyak mengucapkan terima kasih. Selama di dinas tuh banyak bimbingan dari atasan, rekan kerja, sejawat, itu aja. Tekanan ada nggak Bu? Enggak. Terus kalau saya ada selama bekerja, saya ada salah, sengaja maupun tidak, saya mohon maaf lahir batin. Itu aja. Saya juga sebenarnya mewakili dari Yankes. Mungkin sebelum saya sampaikan dari Bu Kabit ada yang mau disampaikan. Saya terpaksa berdiri karena semua pada berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rasa hormat kita kepada Bu Yuli, kami dari Yankes banyak pengalaman. Walaupun mungkin saya cukup setahun ya, bulan Oktober ini setahun berada di Yankes, tetapi kebersamaan kita yang sangat luar biasa ya. Banyak hal yang kita sudah lewati bersama. Kalau tidak ada Bu Yuli tuh kurang ngepul asapnya di Yankes ya, karena Bu Yuli ini yang paling perhatian banget sama makan minumnya teman-teman ya. Yang intinya Pak Adam nanti akan kangen sama hal-hal kecil mungkin tapi bermakna ya. Kemudian kami juga tentunya akan sangat kangen dengan keberadaan Bu Yuli yang rajin ya. Tiap waktu saya lihat biasanya kalau yang duluan datang itu di Yankes itu Bu Sensi dan Bu Yuli ya. Saya sama Mbak Suwati duluan datang, tapi saya nggak tahu kapan pulangnya ya. Kadang-kadang saya juga yang hilang malah ya. Saya hilang karena dinas luar. Selanjutnya mungkin setelah Bu Yuli nanti masih ada juga Bu Mala, nanti akan juga segera purna tugas. Tapi terlepas dari itu semua, memang Yankes akan banyak kehilangan ya. Dan menyambung silaturahmi dengan kami di Dinas Kesehatan. Jangan sungkan-sungkan kalau ada sesuatu yang ingin Bu Yuli sampaikan dan sebagainya, kita tetap jadi saudara ya Bu Yuli ya. Tidak ada lagi yang mantan teman, tapi kita tetap berteman sampai nanti. Dan iya, mantan terindah. Dan mungkin yang terakhir saya juga atas nama saya pribadi, teman-teman di bidang Yankes mungkin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin dari hati yang paling dalam. Seandainya ada hal-hal, pasti banyaklah hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin saya terlalu keras dalam memberi teguran, atau mungkin ada hal-hal yang hatinya Bu Yuli tidak nyaman selama berinteraksi dengan kami di Yankes. Itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, lahir dan batin mohon dimaafkan, karena kami bukanlah orang yang sempurna, tetapi katanya tadi ada lagu yang kesempurnaan cipta ya. Terlepas dari itu semua, Bu Yuli selamat memasuki masa purna tugas. Insya Allah
banyak hal yang positif yang Bu Yuli sudah berikan di bidang Yankes dan untuk dinas kesehatan. Dan mungkin teman-teman masih bisa bertemu lagi ya. Bu Yuli kan Bu Yuli tidak tinggalkan Kukar kan? Masih masih di Kalau Tangerang. perlu kami memerlukan masak-masak. Demikian mungkin dari saya sedikit. Mudah-mudahan ke depan Yankes juga jauh lebih solid ya, bersama dengan teman-teman bidang yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya merasa bahwa akan lebih cepat ya, ikan sepat ikan gabus ya. Dan saya ucapkan terima kasih ada Pak D. Ya, kalau kami lebih nyamannya panggil Pak D, bukannya dua kali lagi ya. Pak D kami, Pak Supriyadi, yang membersamai kami ya, yang luar biasa hari ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di